Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak muda. Kita kembali malam ini akan mengikuti live streaming pemuritan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita perlu berdoa untuk menopang Bapak Presiden kita yang sedang kunjungan ke Ukraina hari ini jam 7 malam ini. Sampai 2 jam dia akan bertemu dengan Presiden Ukraina dan besok akan berencana bertemu dengan Bapak Presiden Rusia Putin, dan kita berdoa supaya rencana Tuhan pasti yang terjadi. Mari kita naikkan pujian kita. Pujian dan syukur ku bawa padamu, hati ku bersembah. Bawa padamu, hati ku bersembah. Sadar bila katakan Tuhan
Ku tahu hidupku berharga. Ku tahu hidupku adalah penyembahan bagimu ya Tuhan, ya Bapa, ya Tuhan, ya Allah, ya Raja. Haleluya. Terima kasih. Atas cinta kasih-Mu padaku, ya Allah yang hidup, Engkau Tuhan, Kau Rajaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda, malam ini kita akan khusus berdoa untuk Bapak Presiden kita Jokowi, yang malam ini rencana dalam pertemuan jam 7 yang barusan lewat 2 jam sampai jam 9 waktu Indonesia akan berjumpa dengan Bapak Presiden Ukraina, dan juga langsung malam ini akan pulang kalau tidak salah lewat Polandia, akan naik kereta api karena pelabuhan udara tidak kondusif. Baik pemerintahan Ukraina maupun Rusia mempersilahkan tentara Pampres Indonesia membawa alat-alat keamanan selengkap mungkin, tetapi itu tidak bisa menjamin. Dan malam ini akan pulang dan akan berjumpa besok dengan Bapak Presiden Rusia, yaitu Pak Putin. Dan kita berdoa supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Saya percaya nubuatan tentang Indonesia akan terjadi digenapi hari-hari terakhir ini. Dan kita akan terus menopang pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi, sama seperti yang Tuhan nyatakan kepada kita akan menopang sampai ke kota tujuan. Dan kita akan menopang Bapak Presiden kita jika Tuhan berkenan, di mana semenjak terjadi peperangan Ukraina yang ditopang oleh NATO, yang ditopang oleh negara-negara Eropa untuk melawan Rusia. Tapi sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang berani untuk menjadi juru damai. Tapi kita percaya tindakan yang diambil oleh Bapak Presiden Jokowi pasti yang sudah digerakkan oleh Tuhan untuk memperdamaikan kedua negara ini. Kedua negara ini sudah lelah, dan kedua negara ini mengalami satu gengsi kalau untuk surut berperang.
Tapi kalau ada alasan yang seperti dilakukan oleh Pak Jokowi, mungkin itu akan menyurutkan emosi daripada dua bangsa ini. Dan kita berdoa supaya kehendak Allah dinyatakan lewat Bapak Presiden. Tuhan memakai mulut Presiden kita untuk menjadi suara Tuhan atas kedua bangsa ini. Dan tujuan yang paling utama adalah dampak daripada peperangan ini membuat krisis ekonomi, terutama kepada negara-negara berkembang. Dan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Dan kita berdoa supaya misi ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita naikkan doa kita, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah yang mendengar lewat ibadah live streaming ini. Mari kita naikkan doa kita. Mari diiringi gitar pelan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Engkau berfirman hati Tuhan, tangan hati raja-raja ada di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi adalah Bapak Presiden yang Engkau pilih Tuhan, menjadi pemimpin di bangsa kami yang sedang bergerak dalam rencana Tuhan. Kami percaya Bapak Presiden Jokowi sedang melangkah melakukan kehendak-Mu untuk menjadi juru damai Tuhan bagi negara-negara Eropa, Ukraina, bahkan Amerika, dan juga bagi negara Rusia. Memperdamaikan supaya terjadi gencatan senjata, bahkan berhenti peperangan antara kedua bangsa ini yang sudah menelan korban yang begitu banyak, dan juga membawa dampak ekonomi yang sungguh parah, terutama di negara-negara berkembang. Sebab itu kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Ketika rencana jam 7 malam ini yang sudah berlangsung sampai 2 jam 9 nanti, mereka akan bertemu, Pak Jokowi dan tim akan bertemu dengan Bapak Presiden Ukraina. Engkau yang memberkati pertemuan ini Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan dari pertemuan ini Tuhan, dan juga nanti kepulangan mereka naik kereta api Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keamanan dari surga terlebih dahulu turun. Sebab Engkau yang berfirman kepada kami, biar kami menopang pemerintahan kami sampai ke kota tujuan. Dan apapun yang Engkau rancangkan lewat Bapak Presiden kami Jokowi adalah merupakan kota tujuan yang akan dituju oleh pemerintahan kami Tuhan. Sebab itu kami berdoa keamanan dari surga turun atas rombongan ini Tuhan, rombongan Bapak Presiden Jokowi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bungkam setiap serangan-serangan dari si jahat. Kami bungkam setiap serangan-serangan dari terorisme. Kami bungkam setiap serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba diarahkan kepada Bapak Presiden Jokowi dan rombongan. Bahkan pertemuan malam ini dengan Bapak Presiden Ukraina, kami bungkam, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keamanan, damai, sejahtera yang dari Tuhan turun atas setiap pertemuan. Dan pertemuan itu akan membicarakan Tuhan bagaimana supaya terjadi perdamaian. Malam ini akan berjumpa dengan Bapak Presiden Ukraina, besok akan berjumpa dengan Bapak Presiden Rusia itu Pak Putin. Kami percaya Tuhan akan terjadi kedamaian Tuhan, gencatan senjata, bahkan berhentinya peperangan. Bapa, kami percaya, biarlah kehendak-Mu dinyatakan Tuhan. Kehendak-Mu dinyatakan lewat Bapak Presiden kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan-Mu.
yaitu membicarakan dua hal yang penting: perdamaian, bahkan pemberhentian peperangan, dan juga membicarakan dampak daripada perekonomian. Ya Tuhan, yang melanda bumi ini, kami percaya kehendak-Mu dinyatakan lewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kepulangannya malam ini yang tidak kondusif lewat udara, mereka akan pulang lewat kereta api. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanannya berhasil dan beruntung. Perjalanan mereka disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan. Perjalanan mereka Engkau memberkati tim keamanan pas pampres di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kecelakaan, tidak ada unsur-unsur teror, tidak ada serangan-serangan si jahat yang berarti di dalam nama Tuhan Yesus. Sampai mereka beroleh istirahat malam ini Tuhan. Dan juga besok bertemu dengan rencana dengan Bapak Presiden Putin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keamanan daripada-Mu juga turun Tuhan. Dan rencana-Mu terjadi sama seperti yang Kau melawat dengan Bapak Presiden Ukraina. Semuanya boleh terjadi Tuhan, apapun yang menjadi rencana-Mu atas Bapak Putin. Dan suara-suara si jahat yang mencoba mempengaruhi Bapak Presiden Ukraina dan Bapak Presiden Rusia dari pihak-pihak sekutunya yang tidak berasal daripada-Mu, kami bungkam suara itu yang mencoba mempengaruhi supaya tidak terjadinya apa yang Engkau rancangkan Tuhan. Kami bungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami nyatakan suara-suara yang mendukung kebenaran, yang mendukung isi hati-Mu, yang mendukung rencana-Mu lewat suara Tuhan yang diluncurkan lewat mulut bibir hamba-Mu Pak Jokowi Tuhan. Biarlah itu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua rangkaian perjalanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapak Jokowi ada di dalam tangan-Mu, Ibu Iriana dan semua tim yang berkunjung Tuhan ke negara yang sedang berperang. Kami percaya damai sejahtera dari Tuhan turun atas kedua negara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup Bapak Presiden kami Jokowi dan juga semuanya yang Dia kunjungi. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur malam ini boleh menaikkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur malam ini juga kami akan melanjutkan Tuhan pemuritan, yaitu kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk telinga yang mendengar. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau mengerjakannya. Terima kasih, sebab itu kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati siaran signal-signal yang ada di tempat ini maupun di tempat daripada semua umat-Mu yang mendengar di dalam kota Batam maupun di luar kota Batam. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali malam ini. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari Minggu kemarin. Kita akan sambung, yaitu tentang destiny ilahi. Destiny ilahi yaitu tujuan Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan kita?
Kita harus tangkap ini Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, anak-anak Allah, kita harus mengerti ini. Sebab kegagalan terbesar adalah jikalau kita menjalani hidup ini tanpa kita mengerti destiny ilahi atau tujuan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, gereja lokal ataupun bangsa dan kota kita. Dan barusan kita melakukan doa untuk menopang Bapak Presiden kita. Inilah destiny ilahi kalau kita kaitkan dengan tujuan Tuhan atas Indonesia. Nah, tujuan Tuhan atas Indonesia di akhir zaman ini adalah sama seperti Yusuf yang dipakai untuk membuat strategi untuk menabung sumber makanan di zaman Firaun supaya menjadi berkat bagi dunia. Dan inilah panggilan Indonesia di akhir zaman ini. Nah, ketika perang Rusia dan perang Ukraina membuat negara-negara pada umumnya, yaitu negara berkembang, mengalami krisis. Bahkan Badan WHO dunia mengatakan bahwa 60 negara itu akan mengalami bankrupt. Nah, jadi keadaan di akhir zaman ini mengalami kelaparan, krisis energi, dan Tuhan akan memakai bangsa Indonesia seperti Yusuf menjadi jawaban. Dan tanpa sadar kita sekarang mengatakan bahwa Bapak Presiden kita Jokowi dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jawaban. Dan juga Tuhan membukakan strategi baru bagi pemerintahan kita Jokowi untuk mengelola sumber energi terbarukan untuk jadi jawaban bagi dunia ini. Dan kita melihat ini menjadi topik doa kita, ini menjadi destiny daripada Tuhan atas bangsa kita. Kita juga menopang dalam doa sama seperti Tuhan memerintahkan kepada kita. Kita menopang presiden kita sampai, pemerintahan kita sampai ke kota tujuan. Dan kita harus terus menopang Bapak Ibu sampai ke kota tujuan. Dan kita sudah lakukan itu, dan kita akan terus topang pemerintahan kita. Itulah bentuk kita menopang destiny Tuhan atas bangsa kita. Nah, kita berbicara kemarin, bicara pribadi. Apa destiny Tuhan di dalam hidup kita? Nah, supaya kita makin mengerti apa destiny Tuhan dalam hidup kita, kita perlu tahu apa alasan dari Tuhan yang menciptakan kita, manusia ini. Apa alasan Tuhan untuk menciptakan kita manusia? Kita perlu tahu. Sebab dari sanalah fondasi kita, bagaimana kita mau menggenapi panggilan kita, panggilan Tuhan atas kita. Sekali lagi saya ulang ya, biar paham. Kita perlu tahu apa alasan Tuhan pencipta kita menciptakan kita manusia, supaya kita bisa connect. Kita mengerti sungguh-sungguh apa yang menjadi destiny kita. Nah, kalau kita tahu apa alasan Tuhan menciptakan kita, kita pasti lebih kokoh untuk mengerti dan memahami, bahkan menggenapi apa yang menjadi destiny Tuhan dalam hidup kita. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, jadi mari kita lihat, mari kita belajar malam ini. Apa motivasi Allah untuk menciptakan kita? Apa motivasi Allah untuk menciptakan kita? Lalu apa manfaatnya kita mengetahui motivasi Allah mau menciptakan kita? Tentu sangat perlu, karena dengan mengetahuinya kita bisa menyelaraskan destiny ilahi
panggilan Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, jadi mari kita belajar apa alasan Tuhan menciptakan kita. Nah, hanya ada satu kata yang saya temukan. Hanya ada satu kata yang menjadi alasan dari Tuhan untuk menciptakan kita. Yaitu apa, Bapak Ibu? Cinta atau kasih. Inilah alasan Tuhan untuk menciptakan kita. Nah, saya ulang kembali apa yang sudah saya khotbahkan minggu-minggu yang lewat atau bulan-bulan yang lewat, tetapi ini bahkan lebih mendetail. Nah, kita tahu Tuhan kita itu maha segalanya. Dia maha kuasa. Dia menciptakan bintang, dia menciptakan bumi, dia menciptakan laut, dia menciptakan benda lainnya hanya dengan berfirman. Kita tahu dalam Kejadian pasal yang pertama, dia berkata, jadilah laut, jadilah darat, jadilah cakrawala, jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah semuanya. Dia hanya berfirman, maka semua itu jadi. Tetapi waktu Allah mau menciptakan manusia, Tuhan tidak hanya berfirman, tetapi dia turun tangan. Bahasa kerennya sekarang, Tuhan gulung tangan. Allah bekerja, dia ambil tanah, dia bentuk manusia, lalu dia hembuskan nafas hayat. Kehidupan itu dihembuskan. Lalu tanah liat itu berubah menjadi otot-otot, menjadi urat saraf, menjadi satu kehidupan dalam manusia. Nah, lihat betapa Tuhan buat berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia dengan menciptakan benda-benda lainnya. Nah, lihat Bapak Ibu, sebelum manusia ada, malaikat-malaikat sudah ada. Bahkan jumlahnya mungkin berbilion-bilion. Dan sudah lama ada sebelum manusia diciptakan. Lalu sudah lama memenuhi surga dan banyaknya luar biasa. Pertanyaannya, Tuhan perlu apa lagi? Tuhan perlu apa lagi? Sudah banyak makhluk surgawi tersebut. Nah, kita kembali kepada Tuhan itu yang maha, yang luar biasa itu. Nah, salah satu dari kemaha Tuhanannya kita adalah maha kasih. Nah, lihat, maha kasih artinya Tuhan bukan hanya memiliki kasih, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 4, Allah adalah kasih. Nah, lihat Bapak Ibu, cinta atau kasih baru bisa menjadi kasih kalau dia disalurkan, kalau dia dilepaskan, kalau dia dialirkan, baru dia bisa menjadi kasih. Nah, artinya cinta itu perlu objek supaya cinta atau kasih itu bisa dilepaskan, bisa dialirkan. Nah, begitu. Nah, kalau kuasa sudah dilepaskan, kuasa sudah dilepaskan untuk menciptakan bintang, untuk menciptakan bumi, untuk menciptakan cakrawala, binatang, ikan berkeriapan, pohon-pohon. Kuasa sudah dilepaskan. Tapi bintang, bulan, dan ciptaan yang lain itu tidak bisa menampung cinta atau kasih yang akan Tuhan lepaskan. Tidak bisa. Tidak bisa.
Nah, dari sanalah Tuhan punya inisiatif. Saya mau buat suatu makhluk yang saya bisa salurkan kasih saya. Pertanyaannya, bukankah malaikat sudah ada? Oh, nanti dulu. Malaikat tidak satu jenis dengan Tuhan. Karena yang bisa menampung cinta atau kasih dari Tuhan haruslah satu jenis dengan Dia. Malaikat bukannya gambarnya Tuhan. Enggak. Apakah pernah baca di Alkitab bahwa malaikat bisa panggil Tuhan itu Bapa? Enggak pernah. Hanya manusia yang bisa panggil Bapa. Makanya malaikat jatuh itu dibuang. Tetapi manusia jatuh, Tuhan turun mencari. Jadi mari kita lihat, manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Sangat berharga. Karena Tuhan menciptakan manusia itu sejenis. Nah, makhluk yang menerimanya, yang menerima cinta Tuhan ini harus sejenis atau harus sederajat dengan Dia. Nah, ini yang sering saya buat contoh. Kalau kita punya seekor anjing, anjing kita ini sangat rohani. Sangat rohani. Bahkan, ya kalau kita bilang sangat rohani, bahkan dia ikut memuji menyembah Tuhan. Lalu di antara pujian penyembahan yang dinaikkan, dia bisa mengeluarkan kata haleluya. Itulah artinya. Jadi kita sangat sayangi dia. Kita kasih rompi, kita kasih rantai emas, kita kasih kamar yang spesial, kita kasih tempat tidur, kita kasih air condition atau AC. Nah, lihat. Tetapi apakah kita akan mau memberikan? Kalau namanya pleki, kita mau memberikan namanya pleki purba? Nggak mungkin kan, Bapak Ibu? Karena apa? Karena anjing itu tidak sejenis dengan manusia. Demikian halnya kita dengan Tuhan. Mari kita buka Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saya sambung ya ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Lihat, sebelum dunia dijadikan, Allah telah merancangkan bahwa kita anak-anaknya menjadi yang dikasihinya. Jadi lihat Bapak Ibu, sebelum dunia ini ada, sebelum bumi ini diciptakan, sebelum segala sesuatu ada, Bapa kita, Allah kita telah menentukan kita dalam kasih-Nya untuk menjadi anak-anaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Inilah alasan dari Allah kita untuk menciptakan manusia. Jadi perlu kita tahu, kita sedang belajar tentang destiny kita di hadapan Tuhan. Nah, sebagai pondasi, sebagai alasan terkuat dari Tuhan
Untuk apa Dia menciptakan kita? Kita perlu tahu bahwa dasarnya Tuhan menciptakan kita adalah karena Dia mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Nah lihat, kita lanjut. Waktu manusia diciptakan segambar dengan Dia, Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah lihat, maka manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Nah coba kita tanya, seperti apa sih gambar Tuhan itu? Apakah seperti orang Batak? Apakah seperti orang Ambon? Seperti orang Jawa? Orang Padang? Seperti apa sih? Gambar Allah itu seperti apa? Nah lihat, yang dimaksud segambar itu seperti apa? Serupa itu seperti apa? Kita lihat Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oh, ternyata gambar Allah itu bukan seperti gambar orang Batak, bukan seperti gambar orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, orang Padang, atau suku apapun. Tidak. Gambar Allah itu berbicara tentang spiritual, berbicara tentang roh. Dan itulah roh yang dilepaskan oleh Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua. Waktu Dia menciptakan manusia itu dari tanah liat, lalu dihembuskanlah nafas Allah. Itulah roh Allah. Itulah kehidupan. Sebetulnya roh Allah itu berbicara tentang kehidupan. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan Tuhan datang ke dunia ini diutus oleh Bapa, bukan untuk membuat kita masuk surga saja, tetapi supaya kita beroleh hidup yang kekal. Hidup itu berasal dari roh Allah. Roh Allah itu berasal dari kata hidup, yaitu zoe, bukan bios. Kalau bios itu yang melahirkan kata bioskop, kehidupan semu. Kalau zoe adalah kehidupan Allah sendiri. Makanya dikatakan juga dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Lihat, ini tujuan Tuhan datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi tujuan Yesus datang bukan untuk membawa agama, tetapi membawa kehidupan. Di dalam Roh Kudus, roh Allah atau benih ilahi yang telah ada dalam hidup kita ketika kita lahir baru, kita memperoleh kehidupan itu.
Kehidupan itulah yang membuat kita mampu melakukan kehendak Allah. Kehidupan itulah yang membuat kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kehidupan itulah yang menuntun kita, memimpin kita, menguasai hidup kita, sama seperti penglihatan Nabi Yeskiel itu. Waktu kita dikuasai seperti semata kaki, selutut, sepinggang, bahkan tidak bisa lagi berdiri, itulah kehidupan dari Roh Allah yang menguasai hidup kita. Dan itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi mari kita lihat bahwa segambar dengan Tuhan itu bukan mirip seperti orang, tidak, tetapi itu berbicara tentang roh kehidupan. Barang siapa menyembah Bapa, dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya malaikat tidak bisa memanggil Tuhan itu Bapa, tetapi manusia itu bisa memanggil Tuhan itu Bapa kalau dia sudah lahir baru. Dia menerima roh kehidupan, dia menerima Roh Kudus dalam kehidupannya. Makanya hanya kita yang sudah percaya Tuhan Yesus menebus kita di kayu salib dan menerima rohnya yang kudus dalam kehidupan kita, hanya kitalah yang layak untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi segambar itu berbicara tentang roh, bicara tentang spiritual. Nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu, kasih itu sangat penting. Kasih itu adalah alasan dari Tuhan menciptakan kita. Sehingga inilah yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ini ayat-ayat ini saya bagi, bukan saya terangkan sekarang, mungkin di waktu-waktu mendatang, ya. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ini sebagai pembacaan kebenaran firman Tuhan yang perlu Bapak Ibu renungkan, ambil, temukan, rema, apa alasan Tuhan mengasihi kita. Nah, apa alasan Tuhan mengatakan ini? Lihat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi lihat, pada kedua hukum inilah. Jadi mari coba renungkan. Nanti waktu saya bagikan mendetail ini di ibadah-ibadah mendatang, Bapak Ibu pasti lebih banyak menangkap. Kepada kedua hukum inilah, kitab para nabi dan hukum Taurat bergantung dikatakan. Jadi mari kita lihat betapa pentingnya hukum kasih. Inilah menjadi dasar dan fondasi kita untuk boleh hidup bersama dengan Tuhan. Lalu Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Inilah dasar Tuhan memanggil. Sekalipun Petrus pernah gagal, bahkan lebih hebat kegagalannya. Kalau kita banding-bandingkan dari sudut pandang yang berbeda, lebih hebat kegagalannya dari Yudas Iskariot. 3 kali dia menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali. Yudas menjual Tuhan Yesus hanya 1 kali. Lihat, Tuhan tetap menerima karena Tuhan mengasihi Petrus. Inilah dasar daripada Tuhan untuk mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-domba. Apa dasarnya? Mengasihi Tuhan, lalu mengasihi domba-domba. Yang ketiga, 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi dari sana kita bisa membandingkan antara kasih dengan karunia-karunia. Sekalipun imanmu bisa memindahkan gunung, kuasa yang bisa engkau manifestasikan luar biasa, pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Tetapi jikalau tidak ada kasih, dikatakan seperti gong yang gemerincing. Artinya tidak memiliki isi, tidak memiliki nilai, tidak memiliki faedah. Bahkan dikatakan sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tetapi tanpa kasih. Nah, mari kita lihat apa hubungan antara kita mengerti panggilan Tuhan dengan apa alasan Tuhan untuk menciptakan kita. Kita sangat perlu tahu supaya kita bisa memenuhi panggilan kita, destiny ilahi dalam hidup kita, berdasarkan apa alasan Tuhan menciptakan kita. Supaya dengan dasar itu juga kita boleh melayani, kita boleh memenuhi panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan sekarang bahwa tujuan Tuhan untuk kita mengerti destiny ilahi, kita harus tahu apa alasan Tuhan menciptakan kita. Dia tidak bisa menyalurkan kasihnya kepada malaikat, tetapi kepada manusia yang sejenis dengan dia. Dia tidak bisa menyalurkan kasihnya kepada ciptaan Tuhan yang lain. Sebab itu dia memilih menciptakan manusia dari sejak semula dijadikan
sebelum semua segala sesuatu ada, Allah telah merancangkan untuk menciptakan kita, anak-anaknya di dalam Kristus Yesus Tuhan, oleh karena kasih atau cinta. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengerti apa tujuanmu, untuk apa Engkau menciptakan kami. Tujuanmu ternyata hanya satu, yaitu untuk mengasihi kami. Sebab Engkau tidak bisa menyalurkan kasih-Mu kepada ciptaanmu yang selain, karena tidak sejenis dengan Engkau. Sebab itu kami semakin mengerti apa alasannya Engkau mencari kami ketika kami jatuh dalam dosa, karena Engkau mengasihi kami. Apa alasanmu bertahan di kayu salib? Bukan karena paku daripada orang Romawi, tetapi karena Engkau berjanji menebus setiap dosa pelanggaran kami. Dan apa yang membuat Engkau untuk bangkit dari antara orang mati? Karena Engkau berjanji untuk bangkit bagi kami, supaya kami boleh mengalami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, terjemahkan lebih mendetail dalam hidup kami, baik secara pribadi maupun keluarga, baik dalam pekerjaan, pelayanan, usaha kami, sehingga kami boleh mengerti apa panggilan kami, apa dasar panggilan kami, sehingga kami boleh menggenapinya dengan benar Tuhan. Ternyata semuanya karena cinta, karena kasih-Mu semata-mata. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.